Tidak semua pembalap muda memulai karirnya sebagai eksperimen. Sebagian kecil diposisikan sebagai investasi jangka panjang sejak hari pertama. Dan di Asia, Honda melihat satu nama yang tidak ingin mereka ulangi kesalahannya seperti di masa lalu. Veda Ega Pratama bukan sekadar cepat. Ia rapi, konsisten, dan jarang membuat kesalahan besar di fase pembelajaran. Itu cukup untuk membuat Honda bergerak lebih cepat daripada biasanya. Program pembinaan tidak dibangun untuk menguji. Program itu dirancang untuk mengamankan. Setiap langkahnya dicatat, setiap hasilnya dibandingkan. Dan sejak level junior, statusnya sudah berbeda dari pembalap lain di sekitarnya. Di Paddock Tassia, pembicaraan mulai berubah nada. Bukan lagi soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang sudah dipilih. Honda tidak mengumumkannya secara resmi. Mereka tidak perlu. Akses, perlakuan, dan jalur karirnya sudah menjawab segalanya. Namun, proyek yang terlalu terstruktur seringkali membawa satu resiko besar. Ketika ekspektasi ditetapkan terlalu awal, ruang untuk kesalahan menghilang. Dan itulah titik awal dari tekanan yang tidak terlihat kamera. Karena sejak saat itu, Veda bukan lagi hanya pembalap muda yang berkembang. Ia menjadi aset. Dan aset di MotoGP jarang dilepas begitu saja. Status spesial selalu datang dengan dua sisi. Di depan, ia terlihat seperti perlindungan. Di belakang, ia sering berubah menjadi batasan. Label anak emas Honda membuka pintu yang tidak bisa diakses pembalap lain. Tim terbaik, struktur paling rapi. Jalur karir yang sudah digambar jauh sebelum hasil berbicara. Namun di MotoGP, jalur yang terlalu lurus justru sering berbahaya. Setiap keputusan tidak lagi sepenuhnya teknis. Ia menjadi strategis. Setiap balapan bukan hanya soal belajar, tapi soal membenarkan rencana besar yang sudah dibuat. Ketika pembalap lain boleh gagal dan bangkit, ruang itu jauh lebih sempit di sini. Kesalahan kecil terasa seperti ancaman. Progres alami berubah menjadi evaluasi dingin. Honda tidak menekan secara terbuka. Mereka jarang melakukannya. Tekanan datang lewat struktur, bukan suara. Disinilah dilema muncul. Apakah proteksi ini benar-benar membantu perkembangan, atau justru menciptakan beban yang terlalu dini? Di pedok, beberapa orang mulai bertanya dengan suara pelan, bukan tentang bakat, tapi tentang kebebasan. Karena di dunia Moto3, satu hal selalu benar. Pembalap berkembang paling cepat ketika mereka punya ruang bernapas, dan ruang itu perlahan menyempit. Moto3 bukan kelas pembelajaran yang lembut. Ia adalah pasar bebas yang kejam, cepat dan penuh politik. Disinilah kontrak lebih berbahaya daripada tikungan cepat. Disinilah keputusan di meja lebih menentukan daripada di lintasan. Masuk ke Moto3 berarti masuk ke sistem yang sangat agresif. Tim independen berburu talenta, sponsor menekan hasil instan, dan pabrikan besar menjaga asetnya seketat mungkin. Nama Veda mulai diperbincangkan, bukan hanya karena performa, tapi karena statusnya. Beberapa tim bertanya, bukan secara resmi, selalu lewat jalur informal. Jawabannya hampir selalu sama, pendek, tertutup. Honda tidak membuka diskusi, mereka tidak menawarkan fleksibilitas, dan itu jarang terjadi tanpa alasan kuat. Di Moto3, kontrak panjang untuk pembalap muda bukan hal baru, namun klausul yang terlalu mengikat selalu memunculkan spekulasi. Apakah ini soal perlindungan atau soal penguncian? Karena di balik layar, Moto3 bukan hanya tentang siapa yang siap naik kelas, tapi siapa yang diizinkan. Dan izin itu, dalam kasus ini, sepenuhnya berada di satu tangan. Paddock MotoGP hidup dari bisikan, dan ketika satu nama terus disebut tanpa pernah muncul ke publik, itu pertanda. Beberapa orang mulai menyebut adanya ketertarikan serius dari luar struktur Honda. Tidak ada konfirmasi, tidak ada dokumen bocor, hanya pola. Pertanyaan yang datang terlalu sering, percakapan yang berhenti tiba-tiba, dan sikap defensif yang tidak biasa. Honda tidak membantah, mereka juga tidak menjelaskan. Sikap itu justru memicu spekulasi baru, bahwa ada sesuatu yang sedang dijaga terlalu ketat. Di dunia balap, ketika sebuah pihak menutup semua pintu, biasanya karena dua alasan. Mereka takut kehilangan, atau mereka tahu nilainya akan melonjak. Veda berada di tengah pusaran itu, masih sangat muda, namun sudah menjadi topik negosiasi orang dewasa. Yang menarik, semua ini terjadi tanpa satupun pernyataan resmi. Tidak ada konflik terbuka, tidak ada drama publik, namun ketegangan terasa. Dan di paddock, ketegangan yang sunyi seringkali yang paling berbahaya. Tidak semua perang membutuhkan suara keras.
Di MotoGP, yang paling menentukan justru terjadi dalam ruangan tertutup. Manajemen pembalap, sponsor, pabrikan, semua membawa kepentingan masing-masing, dan semuanya berbicara dengan bahasa yang sama, masa depan. Honda memandang jangka panjang, stabil, terkontrol. Pihak lain mulai mempertimbangkan exposure, jam terbang, dan fleksibilitas. Tidak selalu bertentangan, namun seringkali tidak sejalan. VEDA tidak terlibat langsung, dan itulah bagian paling krusial. Ketika seorang pembalap muda menjadi pusat tarik-menarik, ia sering menjadi yang paling sedikit bersuara. Bukan karena tidak peduli, tapi karena sistem tidak dirancang untuk itu. Semua keputusan dibingkai sebagai yang terbaik, namun definisi terbaik berbeda di setiap meja. Ketegangan ini tidak pernah bocor ke media, terlalu rapi, terlalu terkendali. Namun efeknya mulai terasa, bukan di lintasan, melainkan dalam ritme karier. Dan ketika momentum mulai diperlambat demi strategi, risiko mulai muncul. Debut Moto3 seharusnya menjadi momen transisi, tahap belajar, tahap adaptasi. Namun dalam kasus ini, debut datang dengan makna lain. Ia menjadi titik penguncian. Begitu masuk, struktur kontrak semakin solid, pilihan semakin sedikit, dan narasi mulai dibentuk. Setiap hasil dianalisis lebih dalam, bukan hanya dari sisi teknis, tapi dari sudut pandang strategi besar. Kesalahan kecil tidak lagi dianggap wajar, ia ditimbang, dicatat. Moto3 tidak memberi waktu untuk ragu, dan pembalap yang masuk dengan ekspektasi besar seringkali merasakannya lebih keras. Tekanan tidak datang sebagai tuntutan eksplisit. Ia hadir sebagai keheningan. Semua menunggu, semua mengamati. Dan di balik semua itu, satu fakta tetap ada. Honda tidak berniat melepasnya. Bukan sekarang. Mungkin tidak dalam waktu dekat. Di Indonesia, cerita ini dibaca dengan sudut pandang berbeda. Lebih emosional, lebih penuh harapan. Masuknya pembalap muda ke Moto3 selalu membawa beban simbolis. Ia bukan hanya atlet, ia representasi. Namun narasi global tidak selalu sejalan dengan narasi nasional. Yang satu bicara potensi, yang lain bicara hasil cepat. Ketika performa naik turun, reaksi pun terbelah. Sebagian melihat proses, sebagian mulai bertanya. Di pedok, semua itu diperhatikan. Bukan untuk dinilai, tapi untuk diantisipasi. Karena tekanan publik, bahkan dari jauh, tetap berdampak. Dan di MotoGP, tekanan tambahan jarang membantu pembalap muda. Kalimat tak dijual terdengar tegas, namun di dunia balap itu jarang literal. Ia adalah sinyal bahwa Honda ingin kendali penuh. Bukan berarti tidak ada harga, tapi berarti waktu belum dianggap tepat. Strategi ini bukan hal baru, banyak pabrikan besar melakukannya. Namun tidak semua pembalap cocok dengan pendekatan itu. Pertanyaannya bukan apakah Honda benar, melainkan apakah timingnya tepat. Karena karier pembalap tidak menunggu, momentum tidak bisa disimpan terlalu lama. Dan disinilah dilema terbesar muncul. Proyek yang terlalu rapi seringkali rapuh, sedikit perubahan bisa berdampak besar. Jika hasil datang, semuanya terlihat jenius. Jika tidak, pertanyaan akan muncul dengan cepat. Moto3 tidak mengenal kesabaran panjang, dan pembalap muda berkembang dengan ritma yang berbeda-beda. Menahan terlalu lama bisa sama berbahayanya dengan melepas terlalu cepat. Honda sadar akan risiko itu. Namun, mereka juga tahu nilai aset yang mereka pegang. Dan keputusan seperti ini jarang diambil tanpa perhitungan ekstrim. Cerita ini belum selesai, dan mungkin tidak akan terbuka dalam waktu dekat. VEDA Ega Pratama masih berada di jalur yang sangat terkontrol, dilindungi, namun juga dibatasi. Apakah ini akan melahirkan bintang besar dengan fondasi sempurna, atau justru menunda ledakan potensi yang seharusnya lebih cepat? MotoGP penuh dengan contoh dari kedua sisi, dan waktu akan menjadi satu-satunya hakim. Untuk saat ini, satu hal jelas, Honda tidak melihatnya sebagai komoditas, mereka melihatnya sebagai proyek, dan proyek ini